Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kembali kita memanfaatkan waktu, kesempatan dan semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga semua yang kita lakukan itu senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali mempelajari hukum tajwid dan makharijul huruf yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang mana pada kesempatan ini kita sudah sampai di ayat ke-44 dari surah Al-Baqarah. Baik teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak membuang-buang waktu, mari kita efisienkan waktu untuk membahas satu persatu dari ayat surah Al-Baqarah ayat ke-44 ini. Kita mulai dari pemahaman tentang atau makharijul huruf dari huruf-huruf ini. Awal ayat ini ada huruf alif. Huruf alif itu adalah huruf aqsal halqi atau huruf yang keluar di rongga tenggorokan kita. Jadi ketika kita sebut alif, maka dia keluar di rongga tenggorokan. Ya, dia keluar di tenggorokan. Ya, Kemudian ta adalah tarful lisan, dia keluar di ujung lidah kita. Ya, ya. Kemudian ada hamzah sama, dia adalah aqsal halqi, jadi ata, ya, ata, ya, ata. Kita sebut ini adalah aqsal halqi dan ini ada tarful lisan dan ini adalah kembali aqsal halqi, begitu. Mim adalah asyafatain atau dia juga adalah al-khaisun, ya, al-khaisun, ya. Kenapa? Karena dia keluar di dua bibir kita, mim, kemudian dia juga keluar di hidung, jadi dia adalah huruf asyafatain. Dan al-khaisun, mu, ya. Ra itu adalah tarful lisan, ra, ya. Tarful lisan dia adalah keluar di ujung lidah kita, ujung lidah, tarful lisan, ya. Ra, tebal, ya, tebal. Kemudian ini ra ada waw sukun di depannya, dia adalah kembali al-jauf, dia makharijul hurufnya ada al-jauf. Dia keluar di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi tidak boleh keluar ya, tidak boleh keluar di al-khaisun, ya, atau asyafatain, ya, tapi ya, Kemudian ini dalam hukum tajwid dia adalah mad tabi'ah atau mad asli, karena ada doma, ra-nya doma, kemudian ada waw sukun di depannya, maka dipanjangkan dua harakat, ya. Nah, juga na di sini adalah dia adalah tarful lisan, keluar di ujung lidah, nun, ya, 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 jadi ata'muruna, ya. Nah, nasa, ta'murunan nasa di sini teman-teman ada huruf lam syamsiyah, ya. Ini ada huruf lam syamsiyah. Jadi makharijul hurufnya itu alif ada aqsal halqi, lam adalah
Lam itu adalah khafatul lisan, dia keluar di tepi lidah ya. Al, nal, na, nan. Cuman di sini alif lam ini adalah alif lam syamsiyah, jadi nun di sini langsung masuk ke nun ya. Jadi ata'murunan. Nah ya. Nun kembali nun di sini dia juga adalah toful lisan, ya keluar di ujung lidah, cuma dia bertasdik, makanya dia adalah gunnah, didengunkan ya. Ya. Ata'murunan. Nun juga ada alif berdiri di depannya, maka di sini adalah mat tabi' atau mat asli, dipanjangkan 2 harakat ya, 2 harakat ya. Ata'murunan ya, ini hamas juga, hamas nasah, mengalir napas, nasah ya. Dia juga adalah tarful lisan ya, dia tarful lisan, keluar di ujung lidah kita ya. Bil, ini bil ada huruf lam qamariyah ya teman-teman. Jadi di sini ada huruf lam qamariyah ya. Kita lihat ya huruf lam qamariyah. Bil. Tandanya itu ada ini alif, ini lam, tapi sebelumnya ini ba itu adalah asyafatain, keluar di 2 bibir. Bil ya, disebut bil. Jadi ini adalah huruf lam qamariyah ya, bil. Bir sama adalah asyafatain. Sini ra itiri birri, dia adalah tarful lisan, kemudian dia juga adalah ra yang tarkik, yang tipis ya. Bil birri, cuma ditekan ya, bil birri, ditekan, seakan-akan 2 ra di situ ya, bil birri ya gitu. Kemudian wa kembali adalah asyafatain, dia juga adalah asyafatain teman-teman ya. Jadi keluar di 2 bibir, dari agak monyong kita sebut wa ya, wa. Kemudian ta adalah tarful lisan. Ta ya, tarful lisan. Di sini nun juga adalah tarful lisan, cuman nunnya zukun, kemudian ada sin di depannya sebagai tarful lisan kembali, maka di sini adalah ikhfa ya. Maka dia adalah ikhfa ya. Ikhfa di sini karena ada nun sukun bertemu dengan sah ya. Jadi dia didengunkan, dia didengunkan dan penyebutannya samar-samar ya, tidak boleh in, tapi dia seperti nd itu. Contoh watansaw ya, watansaw. Kemudian sin di sini adalah tarful lisan, keluar di ujung lidah kita ya, sah. Sau waw, di sini waw adalah dia disebut adalah asyafatain ya. Kemudian dia suku, maka sau. Di sini huruf mat lain atau huruf lin ya, dipanjangkan 2 harakat ya. Watansawna ya, begitu. Jadi bukan watansawna, tapi watansawna ya. Begitu teman-teman. Nun ini adalah tarful lisan ya. Ya, ini aqsal halki, nun sukun di depannya. Kemudian ada fa. Fa itu adalah fa adalah asyafatain ya. Dia keluar di 2 bibir, syafu. Jadi di sini juga masuk ikhfa ya, ikhfa. Contoh ini ya, dibaca diundang sama-sama. Anfusakum. Kum tuh. Ya, ini terus anfusakum ini ikhfa ya, ikhfa hakiki.
dibaca sama-sama dan berdengung anfusakum. Sa adalah tarful lisan, kum ini, kum itu adalah aqsal lisan, keluar di ujung pangkal lisan atau pangkal lidah. Ka, kum. Mim adalah asyafatain, dia juga adalah al-khaisun dia. Dia sukun bertemu dewa, maka dia adalah izhar syafawi, ya, izhar syafawi, dibaca jelas, terang dan tanpa dengung, ya. Contoh anfusakum di sini ikhfa juga termasuk ikhfa hakiki, masuk ikhfa kembali, ya. Di sini kembali ikhfa, ikhfa, ya, ini. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Nun sukun ada alif berbaris fathah, nun sukun bertemu dengan ta, maka dia adalah ikhfa hakiki, bacanya didengungkan dan disamar-samar, ya. Wa antum. Nah, mim sukun bertemu dengan ta, ini ingat, dia adalah izhar syafawi, izhar syafawi, ya. Jadi dibaca terang jelas tanpa dengung, ya. Wa antum tat. Ta itu adalah tarful lisan, kemudian juga tarful lisan, jadi tat, ya, tat. Tat jadi lu, ingat, lalu, lu, ya. Lu adalah hafatul lisan, ya. Hafatul lisan keluar di tepi lidah, di luar tepi lidah, pada luar, lu, tatslu, ya. Waw sukun, waw itu adalah syafatain, waw sukun dia adalah al-jauf, ya, al-jauf, dalam makharijul namanya al-jauf, berarti dia keluar di rongga tenggorokan dan rongga mulut, begitu. Tatslu, nah dia juga adalah mat tabi' atau mat asli, dibaca dua harakat panjangnya, ya. Tatsluna, nal. Nal di sini adalah alif lam kamaria, alif lam kamaria, alif lam kamaria, teman-teman, ya, karena ada alif dan lam, ya. Nun tarful asyafatain, alif adalah kasal haki, lam adalah hafatul lisan, ya, atau dia keluar di tepi lisan kita, ya. Ka kembali, ini ka adalah akasal lisan, kemudian dia berbaris di bawah, kemudian ada ta tarful lisan, ada baris fathah yang horizontal, berarti dia adalah mat tabi', ya, dibaca dua harakat panjangnya, ya. Contoh wa antum tatslunal kitab. Ba itu kalkalah sugra, ya, kalkalah sugra, dia dipantulkan, ya, jadi dipantulkan, tab, begitu, ya, teman-teman. Dari sini ada kalkalah sugra, ya. Kenapa? Karena masuk dia huruf ba, ya, ba. Jadi ketika dia suku, maka dipantulkan, makanya di sini sukun, jadi dia qalqala, ya. Tab, qalqala, tab, ada tanda wakaf. Kemudian afalah di sini ada mat tabi', tapi sebelumnya alif adalah kasal halki, pa itu adalah asyafatain, kemudian la di sini adalah hafatul lisan, kemudian ada alif berdiri juga sebagai akasal halki. Akhirnya jemaah yang berbahagia, ini dia adalah hukum tajwidnya pada mat tabi', dibaca panjang dua harakat, jadi afala, ya. Ta adalah tarful lisan, ain adalah ini, kan? Ini ain adalah wastul halki, jadi ini adalah wastul halki, keluar di pertengahan tenggorokan, ta, jadi beda itu ta dengan ta, ya.
Ini ya, ini tak, ini tak, ini tak, ya. Nah, tak kilun, ya, tak kilun. Ka adalah kembali dia adalah aksal lisan, keluar di pangkal lidah. Nah, ki ya. Lu adalah dia keluar di ujung lidah kita, atau atau khafatul lisan ya. Waw sukun, nah, di sini adalah al-jawf berarti dia keluar di rongga mulut dan rongga tenggorokan kita ya. Jadi tidak boleh keluar di hidung, apalagi keluar di dua bibir kita. Dia adalah al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Lu jadi lu salah ya. Lu di sini mat asli hanya saja ada nun yang fathah, huruf hidup itu disukunkan, maka dia adalah mat arid lisukun. Mat arid lisukun itu adalah dibaca panjang 2 sampai 6 harakat ya. Contoh, afala ta'qilun. Jadi ini mengalir, napas mengalir ke sini ya. Gitu. Ya, alhamdulillah kita sudah membahas satu persatu tentang hukum tajwid dan makharijul huruf yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe agar mudah-mudahan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika ada yang salah itu datangnya dari pribadi saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilapan, dan ketika ada yang benar maka kebenaran itu mutlak sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.